Selamat pagi, sahabat Geni yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, FX Andrianto Bambang dari PD PKK Santa Maria Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Bacaan Injil hari ini, hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 36 sampai dengan 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat Geni yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya murah hati yang mencakup begitu luas artinya. Tuhan mau kita murah hati. Jika kita murah hati, maka kita akan mengasihi sesama kita. Kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kita juga tidak punya hak untuk menghukum. Dan kita pasti mudah jatuh hati untuk memberi. Cuma yang menjadi persoalan bagi kita, apakah kita mampu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Injil Lukas pada hari ini? Apakah dalam situasi saat ini kita masih mempunyai hati yang mau mengasihi, mau mengampuni, tidak mudah menghakimi? Atau sebaliknya, kita dengan mudah menghakimi seseorang karena hal-hal yang kecil saja, atau tidak mau peduli kepada sesama. Dan yang paling jelek, hati kita membeku dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Perlu perjuangan yang luar biasa, iman yang teguh, dan lingkungan yang mendukung untuk kita tetap bisa bermurah hati dalam kondisi seperti ini. Pandemi COVID sudah berjalan memasuki tahun ketiga, dan selalu saja ada jenis-jenis baru yang muncul. Sebagai manusia mungkin kita sudah sangat-sangat lelah sekali. Kita begitu banyak mendengar, melihat, membaca. Begitu banyak orang yang terjangkit, begitu banyak orang yang meninggal. Hati kita akan terkoyak-koyak jika saudara atau seseorang yang sangat berarti bagi kita juga ikut terjangkit dan bahkan meninggal. Dan pada saat kondisi seperti itu, kita dengan mudah untuk tersulut untuk menghakimi orang lain secara membabi buta. Kita bisa bahkan tidak suka dengan orang yang tidak taat. Dan bahkan mungkin kita juga menyalahkan pemerintah. Dan yang lebih parah lagi, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita penyakit ini, sedangkan kita merasa sudah melayani Tuhan dengan sangat baik. Kita kadang lupa bahwa Tuhan tidak pernah memberi apapun melewati batas kemampuan kita, baik itu yang sifatnya sukacita maupun yang sifatnya duka cita. Kita lupa Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah pada perjalanan Tuhan mati di kayu salib itu Tuhan mendapat perlakuan yang baik? Atau malah sebaliknya, Tuhan mendapatkan caci maki, Tuhan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan,
Bahkan Tuhan didera dengan sangat luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah perlakuan orang-orang yang telah mencaci maki atau mendera Tuhan itu, Tuhan lakukan pembalasan? Jawabannya tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memaki, Tuhan tidak pernah juga menghakimi orang yang melakukannya itu kepadanya. Bahkan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa arti sebuah pengampunan, arti sebuah belas kasih, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak saling menyalahkan dan tidak menghakimi diri kita sendiri. Kita harusnya introspeksi, apakah kita sudah berserah dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bahwa apapun kondisi yang kita alami adalah atas perkenan Tuhan pada kita. Sahabat Geni yang dikasihi Tuhan, saya teringat beberapa minggu yang lalu saya membaca sebuah artikel kisah seorang anak yang minta di parkiran mobil kepada seorang bapak yang membawa kendaraan untuk memarkir mobilnya. Si anak meminta kepada si bapak uang. Kemudian si bapak memberi kepada si anak itu sebanyak 2.000 rupiah. Lalu dengan tergesa-gesa si anak pergi membeli pisang goreng yang ada dekat parkiran itu dan membelinya 3 buah. Karena dia memiliki uang hanya 1.000 dan 2.000 hasil pemberian dari si bapak tadi. Kemudian setelah dia memberi pisang goreng itu, dia membawa pisang goreng itu kepada seorang kakek yang ada di pojokan. Kakek itu terlihat lusuh sekali. Si anak memberikanlah pisang goreng itu kepada si kakek itu. Si bapak yang memberi uang 2.000 itu melihat dengan seksama. Lalu dia memanggil si anak itu. Dia mengatakan kepada si anak itu, "Adik, mengapa engkau uang yang saya berikan itu kau belikan pisang goreng, lalu kau berikan kepada si bapak?" Jawab anak itu, "Bapak, saya mendengar bahwa si kakek begitu sangat kelaparan. Dan saya berpikir, kalau saya hanya memberikan 1 buah saja, karena uang saya saat itu adalah 1.000, pasti si kakek tidak akan kenyang. Makanya saya meminta kepada bapak." Lalu terenyuhlah si bapak itu dan berkata, "Adik, maafkan saya, karena bapak telah berburuk sangka kepada engkau." Namun apa yang dikatakan si anak? "Tidak bapak, sayalah yang harus meminta maaf, karena saya belum bekerja, tetapi sudah meminta." Jujur saya membacanya betul-betul merasa dipukul, dicambuk, dan diingatkan bahwa saya dan mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat Geni yang dikasihi Tuhan juga mempunyai hati yang sama dengan si bapak yang memberi uang tadi. Apakah saya dan Bapak Ibu sudah berlaku adil untuk tidak menghakimi? Tadi si bapak pada saat memberi uang, dia sudah menghakimi si anak bahwa belum apa-apa si anak ini sudah meminta uang. Dia tidak tahu bahwa maksud ini anak. Sehingga mengingatkan kepada kita, apakah kita juga mempunyai perilaku hal yang sama? Kita dengan mudah menghakimi seseorang tanpa tahu apa dan permasalahan daripada orang itu. Sungguh ironis sekali, dengan uang 2.000 kita sudah bisa menghakimi orang lain. Kita diingatkan juga, apakah kita juga bisa mempunyai hati
seorang yang belas kasih, seorang yang mau memberi, hanya karena mendengar si kakek lapar dan dia melakukan sesuatu yang berguna untuk si kakek itu. Apakah kita bisa mempunyai hati seperti si anak yang tadi itu? Bapak, Ibu, sahabat Geni yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas telah mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin kita mempunyai hati yang suka memberi. Tuhan ingin kita mempunyai hati yang tidak mudah untuk menghakimi seseorang. Tuhan ingin kita mempunyai hati yang belas kasih dan mau suka memberi. Semoga dengan bacaan hari ini dan renungan singkat ini, kiranya kita diingatkan bahwa janganlah mudah kita untuk menghakimi, janganlah mudah kita untuk tidak mempunyai belas kasih, dan janganlah mudah kita untuk mengadili seseorang tanpa melihat apa yang ada dan terjadi pada orang itu. Ini adalah masa Prapaskah, masa pertobatan bagi kita, masanya kita untuk mau memberi kepada sesama kita. Semoga kita dapat melakukan semua yang Tuhan inginkan itu dengan hati yang bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.